Jadi seorang istri seorang Bong Chandra itu pasti awal-awalnya jantungan. Oh iya. Nah, saya bikin show unit di mall yang 1 minggu kemudian harus dihancurin gitu. Dan itu cost-nya Bisa miliaran. bisa miliaran. Ya tips dari saya sebenarnya kalau mau cari pasangan ya jangan terburu-buru karena umur. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Salah satu alasan kenapa Pak Bong juga bisa seperti sekarang ini karena because you also find the right partner, your life partner. Ya, setuju Christine. Setuju banget. Iya nggak sih? Iya kan? Benar banget, setuju banget. Gimana nih ya support dari Bu Christine dari sejak awal kan? Iya. Dari sejak awal zaman-zaman susah dulu MLM belum ada apa-apa sampai sekarang bisa menjadi seperti sekarang ini. Bahkan dari naik angkot. Dari angkot, Ya, jadi iya. Christine itu udah nemenin saya dari naik angkot. Dia punya mobil, keluarganya cukup berada, tapi dia mau ya untuk hidup susah lah. Iya. Kapan tuh naik zaman angkot, SMA atau apa? Enggak, waktu umur 18 tahun. Oke. 18 tahun naik angkot, naik busway, dia udah ikut saya di situ. Mhm. Jadi ya memang saya bisa jadi seperti ini karena punya istri yang sangat suportif. Walaupun jadi seorang Bong Chandra itu pasti awal-awalnya jantungan. Oh iya. Kenapa? Saya termasuk orang yang cukup berani, bukan risk taker, tapi cukup berani. Cuman beberapa orang pasti belum tentu bisa langsung adjust gitu. Jadi kayak roller coaster lah, karena saya bisa tiba-tiba saya mau berhenti training gitu. Iya. Apa balance between berani tapi not risk taker? Karena setiap saya ambil keputusan yang walaupun ekstrim, saya pasti udah punya plan. Oke. Cuman kan saya kan introvert, jadi nggak semua plan itu saya jabarkan gitu. Karena saya pikir panjang banget nih kalau dijabarin gitu loh. Tapi yang penting percaya aja deh. Iya, gitu pokoknya ya. percaya aja. Okay. Pokoknya saya punya plan gitu. Nah, jadi awal-awal memang pasti ya nggak gampang untuk bisa roller coaster kebijakan hal-hal yang saya lakukan secara ekstrim. Cuman ya belakangan ya dia mulai bisa terima. Kemudian tapi di saat dia mulai bisa terima, saya justru sekarang malah lebih stabil. Oh iya. Iya, karena kan sejak ya mungkin udah masuk ke kepala 3, kemudian udah ada anak ya, saya jadi lebih konservatif sekarang. Gitu ya, udah nggak se-ekstrim dulu lah. Oke. Apa keputusan yang paling ekstrim pada saat itu yang mungkin sulit untuk diterima atau membuat Christine jantungan? Saya orangnya ketika sudah punya plan dengan jelas, saya berani all in. Jadi ini ada satu opportunity lahan sekian hektar, ya untuk beli lahan ini perlu uang sekian gitu. All in, ya itu mungkin udah hampir 100% dari kita punya fund. Tapi ini bagus banget opportunity-nya gitu. Ya, dan untuk ambil itu ya berarti kita harus ibarat kata ya sudah hidup lebih hemat lah. bahasa halusnya kan gitu. Banyak gak orang berani seperti itu? Nggak banyak. Tadi dia udah nyaman tapi demi untuk membeli lahan itu salah satu yang ekstrim. Kemudian yang ekstrim yang kedua adalah ketika saya menghentikan semua training gitu. Itu kan cukup ekstrim gitu. Yeah. Karena itu ya dunia training adalah dunia yang memang dulu 2010 sampai 2014 ya source of income yang memang dominan. Iya. Ya, bahkan mungkin lebih dari di atas 80%. Nah, saya cut untuk mengambil jalan lain all in di dunia properti gitu. Oke. Yes, pasti spot jantung. Pasti spot jantung loh. Iya, karena ini bukan cuma mainan aja, ini benar-benar is a real life gitu. Betul. Kalau udah dikasih Belum tentu berhasil lagi kan? Belum tentu berhasil Iya. kan. Apalagi cara-cara yang dilakukan pun juga cara-cara yang baru yang sebenarnya hasilnya pun juga belum teruji. Iya, ekstrim juga. Jadi partner-partner saya juga spot jantung juga karena saya bikin show unit di mall yang 1 minggu kemudian harus dihancurin gitu. Dan itu cost-nya bisa miliaran. Bisa miliaran ya. Oke, Gitu. bisa bangun mungkin buat beberapa property developer tuh bisa bangun unit beneran gitu Iya, ya. Sedangkan ini bangun show unit yang Betul. dihancurkan hanya dalam waktu beberapa hari kemudian. Iya, dan saya harus convince kan ke partner. Saya buat presentation, ini program saya, ini plan saya. Jadi kita convince karena nggak gampang kan. Karena ya itu juga bertaruh gitu, bertaruh
kalau nggak berhasil gimana gitu. Itu selalu kan ada pertanyaan orang kan. Iya. Kalau ya oke lah plannya bagus banget, tapi kalau nggak berhasil gimana? Gitu. Oke. Di salah satu Instagramnya Pak Bong waktu itu saya sempat pernah baca captionnya bahwa maksudnya bersyukur banget sudah 7 tahun menikah dan hampir selama 7 tahun ini bahkan nggak pernah ada perdebatan sama sekali. Bagaimana mungkin gak ada perdebatan? Tadi kan ada jantungan, mungkin ada concern. Gimana untuk bisa tetap menjaga sikap seperti itu? Iya, jadi saya sebelum menikah kan pacaran itu dari 2018. Dari umur 18 tahun. Berarti dari 2008 ya, 2008 terus saya married 2012. Pas pacaran itu setahun pertama lah berantem. Setelah dari itu sampai menikah nggak pernah ada berantem yang berarti. Jadi 7 tahun menikah plus pacaran saya cukup lama ya, 2008 sampai 2012, kurangin setahun lah. Iya. Setahun pertama ada berantem. Oke. Setelah itu nggak pernah ada berantem yang berarti. Oke. Ya, bagaimana caranya untuk bisa membuat hal itu terjadi? Buat saya sebenarnya sih ilmu komunikasi, gitu. Jadi saya nggak belajar komunikasi, nggak kuliah, tapi saya merasa bahwa saya pernah tes lah di 16 Personalities bahwa saya termasuk golongan diplomat, golongan hijau. Kan ada 16 personality ya, ada golongannya arsitek, ada golongannya macam. Nah saya golongan warna hijau itu. Nah di golongan warna hijau adalah orang-orang yang mampu berdiplomasi, orang-orang yang lebih mampu berdiplomasi. Jadi saya tahu itu yang menjadi karakter saya dan mungkin karena ya gift dari Tuhan. Jadi saya bisa berkomunikasi, berdiplomasi. Jadi ketika ada hal-hal yang ekstrim gitu ya, dengan ngomong aja, ngomong dan dia paham gitu. Jadi sometimes cara berkomunikasi saya nggak menyampaikan inti masalahnya, tapi dia paham. Gitu. Bukan yang muter-muter ya, tapi dengan body language, dengan apa. Jadi intinya sebenarnya dengan intonasi. Sebenarnya intonasi sendiri pun juga itu affect a lot kan. Sometimes kadang-kadang orang ngomongnya simple, tapi kalau intonasinya aja ngomong yang udah wah tinggi, itu yang kadang-kadang memacu perdebatan ya. Iya. Sometimes juga kalau misalkan ada perbedaan pendapat antara partner, biasanya kan ada orang yang mendamaikan kan. Saya nggak mendamaikan. Cuman lagi di meeting ngobrol sana sini, muter sana muter sini, akhirnya mereka berdua jadi damai. Gitu. Jadi memang saya punya kemampuan yang memang dikasih Tuhan untuk bisa berdiplomasi secara langsung atau tidak langsung. Nah, jadi kayaknya itu cukup membantu. Dan yang kedua adalah saling mengalah. Iya. Siapa yang biasanya paling sering ngalah? Kebanyakan sih si Christine. Oh iya, gitu ya. Iya. Oke, yang sadar duluan yang ngalah lah ya. Iya, walaupun ada kadang-kadang saya juga mengalah, tapi memang sebagian besar Christine mengalah. Tapi sometimes kadang-kadang ya di dalam hidup ini, apalagi bukan cuma hidup ya, ketika kita berhubungan dengan orang lain, baik itu partner bisnis maupun juga apalagi partner in life, ya sometimes kita harus tahu gitu yang mana yang lebih penting. Jangan sampai ego itu justru malah menghancurkan segalanya. Yang belum tentu benar, tapi at least kalau misalnya itu baik, ya udah it's okay sometimes untuk mengalah. Betul. Dan mundur sejenak lah. Dan itu penting banget karena banyak orang mereka nggak bisa kembangkan, mereka punya dream mereka, company idaman mereka, dan karena mereka nggak bisa membangun organisasi yang paling kecil, yaitu di rumah tangga mereka sendiri. Jadi itu kan organisasi yang paling kecil. Kalau kita nggak bisa manage itu, bagaimana mungkin kita bisa manage company yang besar gitu. Jadi start memang dari rumah. Oke, start dari rumah. Nah kalau gitu tips, ada 2 tips kalau gitu yang pengen saya tanya dari Pak Bong, terakhir berarti ya. Iya, boleh. Oke, jadi pertama adalah tips untuk menemukan pasangan hidup yang tepat dan membangun rumah tangga. Yang kedua baru tips tentang bisnis. Apalagi yang penonton biasa nih milenial nih. Tips cari pasangan ya. Tips cari pasangan yang bisa mau naik angkot, yang mau susah payah sampai mendukung sampai akhirnya bisa berhasil. Kelihatannya memang saya harus jujur apa adanya. Kelihatannya agak sulit. Ya, maksudnya kita nggak boleh punya ekspektasi ada wanita-wanita yang mau seperti itu. Sekarang zaman sekarang. Karena kan zamannya beda ya. Memang harus kita harus berpikir apa adanya bahwa wanita itu kan dia ingin security. Jadi tidak aneh kalau misalkan dia ingin pria yang mapan. Itu nggak salah gitu. Karena bukan karena uangnya, tapi dia ingin security. Ya, tapi kalau misalkan kita nggak punya uangnya gimana Pak? Nggak bisa dapat dong orang-orang yang memang wanita yang ini. Bisa kalau kalian meyakinkan dia. Bisnis plannya apa nih? Gitu loh.
Nah, Gitu ya? misalkan gini, Christine mau naik angkot dengan saya kan. Saya nggak punya apa-apa, nggak punya uang. Tapi kan saya bisa cerita plan saya ke depan. Nah kalau itu cukup meyakinkan, ya dia akan merasa secure. Gitu. Jadi ya tips dari saya sebenarnya kalau mau cari pasangan ya jangan terburu-buru karena umur udah sekian, kemudian orang-orang semua udah nanya, akhirnya kita buru-buru dapat yang salah gitu. Karena once kita salah itu bisa hancur, maksudnya bisa efek ke bisnis kita dan lain-lain. Nah kalau tips untuk bisnis, kalau saya pribadi jangan sendiri, tapi kita berpartner, dan berpartner itu gak gampang, pasti ada beda pendapat. Jadi kayak menikah juga, itu juga kita perlu ada pengorbanan, kemudian juga beda pendapat itu pasti ada. Intinya adalah perlu saling mengalah dan tahu bahwa setiap orang itu punya sifat nyebelin banget dan sifat yang sangat baik banget. Gitu. Jadi kita pun juga sama. Kadang-kadang juga saya berpikir kalau lagi bad mood, saya membayangkan dari kacamata orang lain, ini orang tuh nyebelin banget sebenarnya. Jadi saya ngebayangin saya itu nyebelin banget. Ini yang saya bilang common sense dari banyak kacamata. Betul. Nah ketika saya ngebayangin itu, ya dia nyebelin banget. Ya gue juga bisa sih nyebelin banget gitu. Ya jadi ya emang orangnya begitulah. Jadi kalau kita partner gitu memang harus bisa terima. Gitu. Walaupun pada saat kita partner itu juga jangan sampai salah partner juga. Karena ada orang yang memang dasarnya memang nggak kurang baik, ya bisa jadi masalah. Tapi kalau memang dia punya prinsipnya sudah cukup bagus, ya namanya ada beda, namanya kepalanya isinya beda sama kita pasti. Betul. Pasti Backgroundnya pun juga mungkin berbeda, cara pemikirannya juga berbeda. Oke. Tapi jadi penasaran, maksudnya kayak Bong kan selalu berpartner ya, dan itu juga salah satu kunci sukses. Pernah nggak sih mendapatkan partner yang salah dan nggak tepat, dan apa yang terjadi pada saat itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Wow. Jadi saya nggak pernah kehilangan barang seumur hidup. Jadi laptop pernah hilang di McD Sarinah kalau nggak salah dulu, waktu beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, ketemu dompet. Jadi saya nggak pernah dapat partner yang salah karena saya jadi orang yang benar dulu nih. Benar itu dalam artian gini, kenapa kok kadang-kadang barang kita hilang dicuri orang? Karena pikiran kita isinya adalah, waduh ini orang-orang tuh jahat. Ini perampok nih, ini apa nih jahatnya. Saya nggak pernah berpikir begitu. Jadi bukannya saya nggak hati-hati ya, tapi akhirnya nggak pernah kehilangan barang, nggak pernah dicuri, nggak pernah dikorupsi. Demikian juga dengan partner, karena saya harus jadi orang yang benar dulu. Kalau saya jadi partner yang benar, saya pasti dapat partner yang benar. Gitu. Jadi kalau misalkan kitanya tricky, kita berpolitik gitu, ya kita akan dapat partner berpolitik. Gitu. Good will attract goods ya. Maksudnya kalau kitanya sneaky ya kita akan mengattract orang-orang juga sneaky dan tricky juga. Walaupun ada juga sih orang yang baik tapi dapat partner yang buruk. Tapi kalau saya belum punya pengalaman itu. Mungkin untuk orang yang baik dapat partner yang buruk itu ya ujian dari Tuhan ya, supaya kita lebih berhati-hati untuk menguatkan. Ya maksudnya we always look at the bright side. Of course kalau itu bisa dihindari. Tapi kalau memang itu terjadi ya sudah, jadikan itu pembelajaran. Dan sekali lagi, apa yang kita tanyakan dalam pikiran kita kan penting. Maksudnya jangan bertanya, kok sial banget sih, kenapa seperti ini gitu kan. Tapi ya tanya, ya udah pelajaran apa yang saya bisa dapat dari hal tersebut. Setuju. Kan? Senang banget. Ini kalau nggak ada waktu ya, kayak pengen ngobrol terus karena ada banyak banget. Udah berapa lama ini? Udah nggak tahu. Tapi thank you banget untuk Pak Bong Chandra yang sudah meluangkan waktu memberikan inspirasi, bukan hanya di bidang bisnis, bukan hanya di bidang usaha, tapi juga bahkan di dalam kehidupan juga. Thank you juga sudah memberikan insight-insightnya. Sukses terus buat Trinity Land. Salam buat Christine dan sukses juga buat Salt Venture. Dan friends, jangan lupa kalau pengen subscribe, Bong Chandra juga ada channel YouTube-nya. Ada, search aja Bong Chandra. Dan juga sangat aktif di Instagram. Ada juga di Instagramnya di @bongchandra. @bongchandra juga. Dan juga ada podcastnya ya. Podcastnya kita namanya Finfolk.
Oke, banyak sekarang. Pokoknya Banyak. di search aja Bong Chandra, pasti banyak konten-konten positif yang bisa didapatkan. Oke, dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube Mary Riana. Oke, thank you friends. Saya Mary Riana pamit undur diri. Sampai jumpa dan Indonesia pasti bisa. Bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.